Silakan duduk. Shalom. Jam ini saya bahas tentang doa. Tentang apa saudara? Nah, mari kita buka Alkitab kita saat ini dalam kitab surat Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 20. Kitab Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai dengan 20. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang nyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Alkitab berkata bahwa Elia adalah manusia biasa, artinya dia juga lapar, dia juga haus, dia juga perlu yang namanya itu kebahagiaan. Tapi Alkitab berkata bahwa dia doa sungguh-sungguh, dan Tuhan mendengar doanya, yaitu 3,5 tahun tidak ada hujan, dan sampai dia berdoa untuk supaya hujan turun, dan Tuhan mendengarkan doanya. Doa yang dijawab Tuhan adalah yang pertama, doa yang bukan untuk ambisi atau doa untuk keinginan kedagingan, tetapi doa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Nah, Elia berdoa sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, supaya terjadi pertobatan atas Israel. Doa yang didengar Tuhan adalah doa yang mendatangkan mukjizat, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ingat saudara, doa untuk pertobatan, doa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan adalah apa? Doa yang benar-benar bukan dari ambisi, keinginan, hawa nafsu. Amin. Nah, saudara, contohnya gimana? Saya kebetulan saya punya ayah. Ayah saya itu saudara nakal, judi, setelah itu main perempuan, judi, main perempuan. Dia SD tidak lulus. Hidupnya hanya megang kartu. Judi terus, hidupnya judi. Kalau miskin sama mama saya, kalau kaya sama perempuan lain. Dan mama saya, waktu dia bertobat, ingat saudara, mama saya itu menunggu papa saya bertobat tidak lama, cukup 20 tahun. Nah, pada waktu mama saya bertobat, dia berdoa sungguh-sungguh minta pada Tuhan. Ingat saudara, doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang bukan untuk ambisi keinginan manusia, tetapi doa untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mama saya berdoa supaya papa saya bertobat dan melayani Tuhan. Semakin didoakan mama saya, bukannya papa saya bertobat, tambah kumat. Iblis menyerang kita dengan 2 hal. Yang pertama adalah tekanan. Apa saudara? Dengan apa saudara? Dengan apa saudara? Tekanan. Dibikin stres, dibikin masalah, dibikin kecelakaan, dibikin problem, dibikin persoalan yang berat. Nah, ditekan dulu sampai stres. Setelah stres, stroke selesai. Makanya iblis itu menggoda pertama, yaitu dengan tekanan. Kalau tekanan tidak berhasil, dia gunakan yang kedua, yaitu apa? Dengan godaan. Godaannya apa? Berkat. Saudara, banyak orang jatuh ke dalam dosa bukan pada waktu miskin. Justru banyak orang jatuh dalam dosa justru pada waktu diberkati. Waktu diberkati,
lupa sama Tuhan, lupa siapa yang memberkati. Ujian seorang laki-laki itu pada waktu kaya nama terkenal. Kenapa? Karena ada kesempatan mata kedip-kedip. Tetapi ingat saudara, godaan perempuan itu apa? Pada waktu miskin. Masih setia enggak sama suaminya? Betul? Nah, kalau laki-laki selingkuh, rata-rata pada waktu pegang uang, kaya, terkenal. Kalau miskin, susah selingkuh. Duite sopo. Sing gelem sopo, kan gitu dah. Jelas saudara? Siapa yang setuju? Angkat tangan. Pelakunya. Ingat. Makanya godaan laki-laki justru waktu terkenal, hebat, punya kesempatan, punya uang. Jarang tukang becak selingkuh. Siapa yang mau gitu dah. Nah, tapi godaan seorang wanita yaitu kesetiaannya. Jadi kalau laki-laki diuji kesetiaannya waktu kaya, waktu terkenal, waktu hebat. Bukan waktu miskin. Tapi seorang perempuan diuji pada waktu ada badai, ada masalah, ada tantangan. Baru tahu itu istri yang setia atau tidak. Siapa yang setuju laki-laki angkat tangan. Takut semua. Nah, ujian. Nah, saudara, semakin didoakan mama saya, didoakan terus papa saya bertobat, tambah parah. Ingat, iblis menggoda dengan apa? Tekanan. Apa saudara? Malah mama saya dimaki-maki, dikatakan gara-gara kamu percaya Yesus, setiap kali judi digeropiok polisi, setelah itu bubar, kacau semua, gara-gara Yesus gondrong, ngomong gitu dah. Dia ngatain mama saya terus ditekan habis. Sampai mama saya diusir keluar, minggat. Ingat saudara, strategi iblis adalah dua. Pertama tekanan, kedua adalah godaan. Apa saudara? Apa saudara? Nah, pada waktu, tapi ingat, doa mama saya waktu itu apa? Tuhan, jamah suamiku bertobat untuk melayani Tuhan. Ingat ya, doa yang dijawab Tuhan adalah doa untuk kemuliaan Tuhan, bukan keinginan ambisi manusia. Jelas saudara? Maka saudara doa yang benar. Ada doa yang tidak benar? Ada. Contohnya Simpson. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia bertobat, dia berkata apa? Tuhan, cukup sekali ini saja. Aku membalaskan kedua mataku. Dan Tuhan jawab. Dia mati, roboh, bangunan hancur, dia mati. Coba dia ngomong gini, Tuhan kehendakmu yang jadi. Belum tentu dia mati hari itu, betul? Tapi kan dia udah terlanjur frustasi, stres. Makanya doa orang frustasi itu bahaya juga adalah. Tuhan cukup sekali ini saja, engkau beri aku kekuatan. Tuhan jawab sekali itu saja. Dan setelah itu apa? Simpson mati. Nah itu doa orang frustasi. Nah mama saya berdoakan papa supaya bertobat. Dan melayani Tuhan. Jadi saudara, istri-istri yang berdoa untuk suaminya, doanya itu, jamah bertobat untuk melayani Tuhan. Jelas saudara? Seperti Elia, dia berdoa supaya pertobatan atas Israel untuk melayani Tuhan. Kembali ke jalan Tuhan. Kalau suami supaya kembali ke jalan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu didoain mama saya ditekan habis. Dimaki-maki, dikatain apapun. Akhirnya mama saya disuruh keluar minggat. Waktu minggat keluar rumah, tiba-tiba mama saya dapat suara Tuhan. Tuhan bicara apa? Laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar itu, aku datangi. Benar itu saudara. Kira-kira jam 2:30. Waktu 2:30, papa saya tidur ngorok gini, gitu. Tiba-tiba ada seorang tinggi besar, ini papa saya kesaksian, malaikat Tuhan. Pegang itu kakinya papa saya. Hei laki-laki yang kelakuannya seperti keledai liar, bertobat engkau ke gereja. Dia kakinya gini,
Dan laki-laki tinggi besar itu hilang. Papa saya kakinya pincang. Dipegang kakinya dah. Kakinya pincang, dia langsung nyari. Mamamu di mana? Loh, katanya papa suruh minggat. Mama saya dicari, ketemu. Mi, ayo kita ke gereja. Pi, ini bukan hari Minggu. Kenapa? Pokok ke gereja. Takut aku. Dia datang ke gereja, kakinya pincang, dia doanya apa? Hei laki-laki tinggi besar, aku sekarang sudah ke gereja. Dan apa yang terjadi? Sejak hari itu papa saya bertobat. Dan nganter mama saya pelayanan naik motor. Sampai dia meninggal. Dia meninggal umur 69 tahun. Satu hal, mama saya doa sungguh-sungguh untuk pertobatan suaminya. Jelas saudara? Jadi doa yang besar kuasanya adalah doa yang bukan untuk kepentingan pribadi. Jelas? Jelas? Tapi untuk kemuliaan Tuhan. Nah, saya itu doa saya itu singkat aja. Saya doa sama Tuhan itu doanya gini, Tuhan, ini saya doa setiap hari nih saudara. Tuhan, dalam hidupku aku minta 2 hal saja. Menikmati, makan, dan tidur. Ingat, nikmatnya hidup itu hanya ada 2. Makan dan tidur. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Kamu punya uang banyak, nggak bisa tidur, kopior. Betul? Betul? Saya punya kawan, anak konglomerat. Bapaknya konglomerat, punya bank, kaya raya. Tapi suatu kali, dia tidak bisa tidur. Karena apa? Dia takut kalau tidur matanya pejem, selamanya pejem. Alias mati. Berhari-hari, berminggu-minggu tidak bisa tidur. Makanya saudara doanya perlu ada perubahan dikit. Doa sama Tuhan, berikan aku bisa menikmati makan dan tidur. Betul? 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 Dan apa yang terjadi? Sampai dia tidak bisa tidur, matanya gini. Konglomerat, uang triliunan. Uang tidak bisa membeli tidur. Dia datang ke saya malam-malam kira-kira jam 2. Tok-tok matanya udah gini. Kenapa? Pak Daud, aku sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan tidak bisa tidur. Saya ngomong, apakah uangmu bisa membeli tidur? Tidak bisa. Uang triliunan, tapi tidak bisa menikmati. Kenapa kamu? Saya kalau pejem, takut saya itu pejem selamanya. Kenapa? Duitnya akeh. Nah, apa yang terjadi? Waktu itu saya ngomong, udahlah. Tak lihat, ada setan yang mengganggu dia, ngikutin dia. Ada setan yang ganggu kamu, tak doain sebentar. Saya doain dalam nama Yesus, setan keluar. Begitu setannya keluar, dia bisa tidur, hidup sampai sekarang. Dia berkata, Pak Daud, orang sekaya apapun, dia tidak bisa nikmati kalau dia tidak bisa tidur nyenyak. Siapa yang setuju? Angkat tangan. Betul? 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 Makanya doa itu tidak usah neko-neko. Minta sama Tuhan itu aja. Menikmati makan dan tidur. Udah itu aja. Itu berkat. Itu kitab pengkhotbah berkata, biarlah aku menikmati. Apakah nikmatnya hidup? Hanya makan dan tidur. Ada juga saya punya teman orang gila yang ketemu orang gila. Suatu kali saya ke Bali. Waktu ke Bali sama teman saya. Ini kisah nyata. Di situ ada wine yang umurnya 100 tahun. Wine putih. Nah, saya punya teman juga orang gila. Dia ngomong, wine itu mau saya beli. Harganya 1 miliar. Bayangin, satu botol 1 miliar wine putih umur 100 tahun. Mau dibeli teman saya. Saya ngomong, kamu gila. Tahu enggak? Kalau saudara pikir pasti yang punya 1 botol itu dikasihkan. Kan gitu dah. Yang punya 1 botol wine itu tidak kasihkan. Dia jawab dengan apa?
saya tidak jual, berapapun tidak saya jual. Karena sebelum aku mati, ini wine terakhirku. Bayangin, dia ngomong, apa gunanya aku hidup kalau aku tidak bisa menikmati. Ingat saudara, makan dan tidur. Makanya saya doa setiap hari pagi, doanya itu aja. Tuhan, bila aku menikmati bagianku, makan dan tidur. Nikmati makan juga ada. Saya punya kawan, uangnya triliunan. Dia punya kekayaannya 25 triliun. Ini triliunan, bukan miliar, triliun. Ini saya saksi hidup, saya ngelihat sendiri. Setiap hari dia telepon saya, ngomong sama saya, Pak Daud, dari dia itu ingin keluar negeri jalan-jalan. Dan dia ini ingin makan semuanya. Tapi dia tidak bisa makan semuanya. Karena dia ada sakit paru-paru dan dia pakai oksigen. Makannya terbatas. Saya lihat, apa gunanya uang triliunan tapi tidak bisa menikmati makan. Betul? Betul? Ini uang triliunan dan apa yang terjadi? Pada waktu mati, tahun lalu meninggal dia, teman saya ini. Tidak bisa nikmatin juga. Makanya doa itu tidak terlalu muluk-muluk aja. Doa, ikutin saya semua. Biarlah aku menikmati, apa saudara? Bagianku, makan dan apa? Tidur. Itu nikmatnya hidup, saudara. Selama engkau bisa merasakan, saya pernah doakan orang yang mati rasa lidahnya. Itu di Bandung. Dia ngomong gini, kalau ada yang bisa bikin lidah saya ngerasakan makanan, berapapun saya bayar. Karena apa? Setiap kali dia makan, tidak ada rasanya semua. Dan dia ngomong, apa gunanya aku kaya, tidak bisa merasakan makanan. Benar saudara? Makanya saudara, doa itu tidak perlu muluk-muluk, kayak sastrawan ngoceh mata-mana. Yang penting itu apa? Dengan hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu saya doa sekarang setiap hari itu kalau di rumah pagi-pagi, Tuhan, biar aku menikmati bagian hidupku, makan dan tidur. Dah, itu aja. Karena orang tidak bisa tidur ya susah juga. Adalah. Dan doa yang dijawab Tuhan adalah untuk kemuliaan dan rencana Tuhan. Dan doa itu kalau suami istri harus sepakat. Suatu kali saya punya kawan polisi. Dia ini cita-citanya ingin punya anak. Sudah menikah 10 tahun. Tidak bisa punya anak. Saudara, dokter ngomong suruh tiup. Sampai niup, tiup, niup sendiri. Setelah itu suruh makan toge. Tahu toge? Tokolan itu saudara. Katanya natur sampai dia setiap hari makan tokolan toge sampai muntah-muntah. Supaya apa? Supaya punya anak, makan toge terus. Wah, sampai wajah kayak tokolan toge. Dia makan terus. Setelah itu dia diurut, dipijet ke dokter manapun. Tidak bisa. Saya ngomong sama dia, udahlah, kamu kan udah usaha ingin punya anak. Saya ngomong sama istrinya, yang belum kalian lakukan satu, minta sama Tuhan, tapi doanya untuk kemuliaan Tuhan. Doanya gimana Pak Daud? Doanya gini, Tuhan berikan aku anak untuk menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Ingat, doa yang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Berikan aku anak untuk melayani Tuhan. Terusan karena dia itu sudah 10 tahun nyoba berkali-kali tidak punya anak, dia doanya gini, Tuhan berikan aku anak cukup 1 saja. Ingat, hati-hati itu saudara. Berikan aku anak 1 aja udah cukup. Dan tahun itu istrinya hamil sesuai doanya, 1 aja anak perempuan. Saya lihat dia ngomong, anak udah gede, dia ngomong sama saya, Pak Daud, ini kerja saya doa sungguh-sungguh
10 tahun. Saya ngelihat wajahnya dia, sampai wajahmu kayak toge tokolan. Satu hal saudara, ingat, doa yang dijawab Tuhan adalah doa yang bukan untuk ambisi. Amin. Bukan untuk kedagingan, tetapi doa untuk kemuliaan Tuhan. Pasti akan dijawab Tuhan. Jelas? 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 Nah, saudara, saya percaya apapun sakit saudara, apapun masalah saudara, kalau engkau doa yang benar sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan, untuk pertobatan, untuk pemulihan, mujizat pasti terjadi. Jadi saudara, doa itu harus perlu yang benar. Saudara kalau doa untuk jodoh, jangan yang ganteng, jangan yang cantik, tapi doanya apa? Tuhan, berikan sesuai kehendak-Mu. Karena itu yang terbaik. Kenapa saya bisa ngomong demikian? Saya punya ibu angkat sama bapak angkat. Itu bapak angkat saya itu ganteng, tinggi, wow ganteng darah. Nah dia itu sukanya kan yang wanita cantik lah. Manusia normal minta wanita cantik. Termasuk Michael. Betul Michael? Tidak mungkin Michael ingin milih yang gini. Kenapa? Bisa sariawan terus ya? Pastilah. Istrinya Michael cantik. Nah, apa yang terjadi? Dia berdoa. Kadang Tuhan memberi kita tidak seperti selera kita. Ingat tidak? Tetapi itu yang terbaik. Nah, bapak angkat saya ini berdoa. Tuhan, aku ingin melayani Tuhan. Dia ingin membujang seumur hidup. Tapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan tunjukkan, inilah jodohmu. Orangnya kurus, kering. Dia doa, ini bukan seleraku. Tidak sesuai keinginan. Kayak tiang listrik. Yang laki-laki berdoa. Waduh, kok modelnya kayak ngono? Nah, yang perempuan berdoa. Tuhan, jodohku siapa? Ditunjukkan, wah mujizat terjadi. Saya kasih tahu, doa itu belum tentu. Tuhan menjawab sesuai selera kita. Tetapi menjawab doa kita melebihi yang didoakan. Apa yang terjadi? Karena itu sesuai petunjuk Tuhan. Akhirnya menikah. Yang perempuan berkata bersyukur. Yang laki-laki terimalah kenyataan. Gitu. Apa yang terjadi? Ya udah. Suami istri menikah. Begitu suami istri menikah. Ayah angkat saya itu cerita ke saya. Daud, yang kurus kering ini membuat hidupku bahagia. Loh, ingat saudara. Orang kalau menikah, ingat saudara. Kalau sebelum menikah, cantik nomor 1. Tapi setelah menikah, bukan cantik. Bisa diajak bicara dan saling ngerti. Betul enggak? Yang sudah menikah, yang setuju angkat tangan. Punya istri cantik, cerewet, stroke. Betul? Betul? Wah, ngalami dia. Ya, itu saudara. Makanya saudara kalau doa, Tuhan, kalau aku berikan jodoh sesuai kehendak-Mu melayani Engkau yang bertobat. Udah itu aja saudara. Nggak usah neko-neko. Saya kalau doa, setiap pagi saya doa. Saya doanya sekarang itu apa? Tuhan, biarlah aku bisa menikmati makan dan tidur. Udah itu aja. Karena itu nikmatnya hidup hanya 2 itu toh. Setuju? Engkau punya uang banyak. Nggak bisa makan gara-gara diabetes. Setiap hari makan kentang rebus. Sampai wajah di kentang rebus. Betul enggak? Nggak bisa nikmati hidup untuk apa? Betul? Betul? Saya mulai belajar hal itu. Makan dan tidur, itu aja udah.
Nah, saudara, ada lagi doa yang dijawab Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ada seorang ibu, dia terkena namanya itu kanker rahim. Waktu dia kena kanker rahim, dokter vonis tidak bisa punya anak. Tidak bisa punya anak. Nah, penghalang doa itu bisa karena ada dosa yang berhubungan dengan kuasa gelap. Dengan apa, saudara? Dengan apa, saudara? Dengan kuasa apa? Dengan kuasa gelap. Apa yang terjadi? Suaminya terlibat kuasa gelap. Nah, ibu ini saya layanin, saya doakan. Nah, ibu ini ingin punya anak. Saya doain, darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Saya udah basah roh. Ibu gimana rasanya? Udah sembuh? Pak, tambah sakit, gitu dah. Yang doain langsung patah semangat. Tapi saya ngomong sama ibu ini, ibu doa, pegang yang sakit, ibu minta pengampunan dosa. Dan doa, tentu suaminya ketemu saya layani bertobat, jimatnya diserahkan, dimusnahkan. Nah itu ibu dan suaminya ini berdoa, Tuhan berikan kami anak untuk menjadi alat-Mu. Gitu. Elia doanya didengar Tuhan karena dia berdoa untuk pertobatan Israel. Bukan untuk keinginannya dia. Apa yang terjadi? Waktu dia berdoa, Tuhan kalau berikan kami anak laki-laki. Dia ngomong gitu. Doa harus sepakat. Nanti perempuan, yang istrinya minta perempuan, yang laki minta laki. Nanti malaikat bingung jawabnya, betul? Kalau setengah kan kacau, jadi gini nih. Doa harus sepakat. Doa harus apa? Sepakat. Dia doa, Tuhan berkati. Wah, saya berkati. Anak laki dalam nama Yesus. Karena dia sudah punya anak perempuan, dia kena kanker rahim, tidak bisa punya anak. Padahal dia punya anak laki. Dia doa minta anak laki. Kami serahkan untuk melayani Tuhan. Suaminya bertobat, istrinya sungguh-sungguh berdoa. Tahun itu lahir anak laki-laki sesuai doanya. Tapi waktu dia doa, jadikan anakku ini alat kemuliaan Tuhan. Itu doa yang dijawab Tuhan. Dan Tuhan kalau menunjukkan sesuatu, itu yang terbaik. Sudah perhatiin. Tentang Elia. Kenapa Tuhan suruh dia ke sungai Kerit? Betul? Kenapa tidak di padang gurun? Tuhan suruh Elia ke sungai Kerit. Supaya ada kesibukan ngelihat air dan temennya burung gagak. Kalau di padang gurun, tidak ada air, tidak ada siapa-siapa, Elia kasihan. Betul? Tuhan kirim burung gagak nyiapin dia makan. Dan di situ ada kesibukannya, ada sungai. Segala sesuatu yang Tuhan siapkan pasti memberi kita hal yang terbaik. Nah, saudara, kira-kira 96, 97, sebelum 98 lah pokoknya, 9 tahun itu, saya mendapat suara Tuhan. Makanya kalau Tuhan sudah berfirman, itu tidak bisa batal dan tidak bisa dicabut. Terus 96, 97, 98, saya mendapat suara Tuhan, pesan Tuhan khusus. Dan Tuhan bicara sama saya jelas sekali. Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Anginnya akan datang 2018. Ini akan saya memberitahu apa yang terjadi tahun ini. Anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya akan datang 2020. Dan Indonesia stagnat bulan 6, bulan 7 menuju tahun 2023. Itu tahun lalu saya khotbahkan ya Michael ya. Waktu saya mendapat pesan Tuhan itu bahwa Indonesia akan dipulihkan Tuhan 25 tahun. Dimulai dari krisis 98. Dan pemulihannya adalah tahun 2023. Setitik terang menyinari bangsa ini. Tetapi sebelum pemulihan ekonomi akan terjadi krisis ekonomi. Anginnya datang 2018-19 dan badainya
2020 dan bulan 6 bulan 7 tepatnya tahun 2020 stagnat ekonomi berhenti sampai 2023. Nah waktu itu saya tanya sama Tuhan, apa yang harus dilakukan? Pesan Tuhan itu saya sampaikan terus dari tahun 2014. Bahkan saya khotbahkan di gereja GSJS 2019. 2019 banyak yang berkhotbah bernubuat. Tahun 2020 tahun berkat, tahun mujizat, tahun kemuliaan. Tapi 2019 saya berkhotbah. 2020 badai ekonomi. Waktu saya khotbah badai ekonomi akan terjadi krisis. Saya dimaki-maki, dikatakan halusinasi, tukang tipu, macam-macam saudara. Dikritik habis-habisan. Tapi untungnya saya satu. Nah, saya tidak pernah masukkan diri saya ke akun YouTube. Yang upload rata-rata gereja-gereja termasuk Michael. Jadi saya tidak bisa diserang. Kenapa? Bukan punya saya. Makanya saya sengaja tidak pakai akun YouTube diri saya. Orang nyerang saya susah. Kenapa? Kan tidak ada akunnya, YouTube-nya tidak ada. Itu yang ngupload kan gereja-gereja jemaat. Saya tidak mau diri saya tidak mau saya. Nah, biar orang lain aja, biar jemaat atau pendeta aja, terserah saya gitu. Diserang habis-habisan. Tapi itu saya khotbahkan itu terus. Karena itu sudah pesan Tuhan. Itu tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dicabut saudara. Nah 2020 awal Januari Pak Gilbert didatangi orang. Pak Gilbert itu orangmu karena saya dibimbing Gilbert. Daud itu berkhotbah tahun 2020 akan terjadi badai ekonomi. Bulan 6 bulan 7 stagnat ekonomi berhenti sampai menuju 2023. Mana buktinya? Pak Gilbert ngomong apa? Ini kan masih Januari. Kalau itu betul pesan Tuhan, pasti terjadi. Kita lihat saja nanti akhir Desember 2020. Bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, April. Corona, betul? Seluruh Indonesia, bahkan dunia. PSBB. Di berbagai negara lockdown, betul? Ekonomi bulan 6, bulan 7 berhenti sampai sekarang, betul? Betul? Dan waktu itu Tuhan pesan sama saya untuk semua umatnya di Indonesia supaya berkebun. Siapa yang ingat pesan Tuhan untuk saudara tahun lalu? Angkat tangan. Kenapa suruh berkebun? Supaya ada kesibukan seperti Elia di Sungai Kerit, saudara. Elia di Sungai Kerit temennya siapa? Burung gagak, betul? Sama ada sungai, betul? Nah, kalau kondisi seperti ini, saudara ada kesibukan apa? Berkebun. Di rumah pakai polybag, pakai apa? Semua berkebun. Saudara. Karena kondisi seperti ini, saya sudah ngomong sama Michael, dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Nah, kalau tidak berkebun, ingat saudara, depan tembok, samping tembok, belakang tembok. Stres. Tapi jangan jadi muka tembok, betul? Betul? Tapi kalau saudara berkebun, ingat, manusia diciptakan Tuhan basic dasarnya apa? Berkebun, mengelola Taman Eden. Diusir keluar dari Taman Eden, manusia beternak. Basic dasar manusia diciptakan Tuhan berkebun dan beternak. Kondisi saat ini, ingat, supaya ada kesibukan, Tuhan sudah memberitahu saya semua sudah berkebun. Dan 2014 sudah saya khotbahkan, nanti emas dan tanah. Itu 2014 saya khotbahkan. Waktu saya khotbah semua mencaci maki. Tak khotbahkan terus, karena itu pesan Tuhan. Orang ngomong orang gila ya terserah saya gitu. Walaupun 2019 orang berkhotbah tahun kemuliaan, tahun berkat, saya ngomong tahun badai ekonomi gitu. Berlawanan semua. Dan apa yang terjadi? Di situ saya lihat pesan Tuhan itu saya sampaikan. Pak Gilbert ngomong sama saya, tahu enggak Daud? Yang mencaci kamu, maki kamu, yang ngata-ngatain kamu, semua diem.
Kenapa? Kalau Tuhan sudah berfirman, siapa yang sanggup membatalkan? Jelas saudara? Jelas saudara? Nah, ingat, tahun lalu saya berkhotbah, nanti deflasi dan inflasi akan bertemu di bulan April tahun ini. Ingat, sekarang dele naik. Betul? Betul? Mungkin tempe bakal dikurangi. Betul? 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 Besi naik. Aluminium naik. Yang tidak naik harga diri. Ingat saudara, ini yang akan terjadi. Ingat, kondisi seperti ini akan mulai awal normal. Awal normal, bukan pemulihan ekonomi, awal normal. Ibaratnya orang tuh bangun tidur. Itu Januari tahun 2022. Dan pemulihan Indonesia dimulai setitik terang datang 2023 Januari. Itu baru setitik terang. Jelas saudara? Bulan April deflasi inflasi, daya beli masyarakat turun. Inflasi terjadi, tapi terselubung karena ada deflasi. Ingat saudara, itu April menuju tahun 2022. Setelah corona selesai, inflasi akan terasa. Nggak usah banyak-banyak. Saudara punya uang 50.000, belanjakan di pasar, dapat apa? Jelas saudara? Jelas saudara? Ingat, pemerintah mencetak uang berapa triliun. Setelah itu uang pengusaha ada di bank-bank. Ingat, mau investasi takut. Lihat situasi kondisi. Sehingga bunga bank diturunkan berapa persen aja. Betul? Dengan harapan apa? Supaya uang-uang ini bisa bergerak. Tapi banyak orang ragu-ragu. Para pengusaha ragu. Sehingga uangnya banyak ditahan di bank. Maka uang di bank itu banyak. Betul? Tetapi beredar di masyarakat terbatas. Uang baru. Ingat saudara. Uang lama dan uang yang dicetak baru akan bertemu semua 2022. Kalau uang yang dicetak baru dan uang lama beredar, apa hukumnya? Apa saudara? Inflasi. Jelas saudara? Itu akan terjadi di 2022. Makanya saudara, dan ingat pada waktu krisis ekonomi, yang selamat itu hanya dua, yang megang tanah dan emas. Betul? Betul? Siapa yang setuju angkat tangan? Tanah dan emas. Maka 2014 saya khotbahkan supaya semua beli emas. Tapi tahun ini saya tidak khotbahkan beli emas. Kenapa saudara? Emas sudah kemahalan. Beli tanah aja dan kelola untuk ngisi kesibukan. Semua bercocok tanam. Cabai aja naik, betul? Penggemar cabai pun berduka cita, betul? 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 Wes, saudara punya uang 50.000, belanjakan di pasar, dapat apa? Itu inflasi dah. Jadi saya beritahu pada saudara, 2021 kondisinya seperti ini. Tidak ada perubahan banyak sampai 2022. Tepatnya Januari baru orang mulai bangun tidur ibaratnya untuk memulai belajar normal. Belum normal 100% loh, belajar normal. Sekarang kan new normal. 2022 itu belajar normal. Dan saat ini orang demam dan batuk sakti.
bubar, betul? Jelas? Jelas? Jadi mulai hari ini, saudara yang punya uang, belikan tanah. Pinggir kota, dekat pintu tol. Karena nanti tahun 2023, waktu awal pemulihan, yang beli tanah, selamat. Karena apa? Ingat, inflasi. Jelas, saudara? Nah, kalau saudara beli tanah, untung banyak. Ingat Daud Tony. Komisi. Sekarang karena daya beli turun, orang jual tanah diturunin. Kalau enggak laku. Betul? Betul? Saat ini saatnya beli, saya beritahu. Dan saya itu berkebun. Saudara yang punya kos-kosan, apa tinggal di kos, atau tinggal sewa, atau punya tanah, berapapun tempatnya, gunakan untuk berkebun semua. Di polybag atau apapun, terserah. Kenapa saudara? Untuk ngisi kesibukan. Kalau saudara bisa beternak ikan, apa saja udah. Kenapa? Supaya ada hasil minimal bisa dimakan sendiri. Karena apa? Kondisi seperti ini sampai 2022. Kalau engkau tidak ada kesibukan ISA 4S, sedih, stres, stroke, selesai. Dan nikmatnya hidup hanya makan dan tidur. Jadi saudara yang punya rumah polybag, enggak apa-apa, tanemin semua. Nanam cabai, nanam apapun. Misalnya tidak dijual, dimakan sendiri, udah gitu aja. Ingat, tanda suatu negara krisis ekonomi, terutama di Indonesia, di mana-mana dibuka kuliner, itu tanda krisis. Kenapa? Dipecat dari perusahaan, kerja apa? Buka restoran. Laku syukur, enggak laku makan sendiri. Itu dah. Jadi saudara ingat, kondisi seperti ini sampai tahun berapa, saudara? 2022. Ingat, tahun lalu orang berkata, nanti bulan November corona selesai. Betul? Waktu itu saya khotbah, tidak. Karena pesan Tuhan jelas sekali, 2022. Orang mau ngomong apapun terserah, November apa terserah. Tapi nanti terjadi tetap 2022, orang baru belajar normal. Setelah itu saya baru mengerti, vaksin aja tidak mungkin 3 bulan, betul? Tidak mungkin 3 bulan seluruh Indonesia. Minimal perlu waktu 1 tahun, betul? Semuanya. Artinya apa? Baru semua bisa bergerak, betul? Betul? Nah, kalau kondisi seperti ini, kita tidak ada kesibukan, apa yang terjadi? Elia aja dikasih kesibukan sama Tuhan loh. Kesibukannya apa? Lihat sungai, betul? Dan apa? Burung gagak. Makanya sejak tahun lalu Tuhan pesan saya supaya berkebun. Supaya umatnya ada kesibukan, tidak stres, betul? Waktu saya doa sama Tuhan, Tuhan kenapa corona ini diizinkan terjadi? Jawaban Tuhan itu apa? Supaya Injil itu diberitakan seluruh dunia. Ingat, yang membatasi penginjilan, yang membuat perpecahan adalah tembok-tembok gereja dan doktrin-doktrin gereja. Gereja Katolik, Protestan, Karismatik ada doktrin ini. Dan itu membuat kotak-kotak. Dan Tuhan tahun ini robohkan itu semua. Supaya Injil itu diberitakan. Karena syarat kedatangan Tuhan, Injil itu diberitakan seluruh dunia. Sekarang bayangkan, saya khotbah di sini, di Australia bisa lihat, betul? Betul? Kalau tidak karena corona, tidak ada seperti ini, betul? Betul? Saudara, suatu kali tahun 95, Tuhan bicara sama saya ngomong gini, jutaan manusia mendengar khotbahmu
dan keempat penjuru mata angin Indonesia akan mendengar dan melihat engkau berkhotbah. Waktu tahun 95 saya berpikir itu tidak mungkin. Bagaimana jutaan, bagaimana saya khotbah antar gereja sampai mati juga tidak bisa. Adalah. Waktu itu saya tidak ngerti apa itu suara Tuhan. Bahwa nanti jutaan manusia mendengar khotbahmu. Dan keempat penjuru mata angin akan mendengar melihat engkau berkhotbah. Saya tidak ngerti itu apa. Tapi saya setia melayani Tuhan. Setelah itu tahun 2020-2021 saya lihat yang lihat saya khotbah itu 4 juta lebih. Dan apa yang terjadi? Waktu tahun 95 saya tidak kepikir bakal piye. Itu tempatnya GSJS ya Michael ya. Itu 4 juta ya. Yang nonton 4 juta lebih. Belum yang upload lain-lain itu berapa juta adalah. Tapi dari situ saya lihat supaya Injil itu diberitakan. Karena itu adalah syarat kedatangan Tuhan. Waktu saya doa, Tuhan kapan engkau datang? Tuhan bicara sama saya, bukan urusanmu. Gitu saudara. Jadi saudara, untuk kedatangan Tuhan tidak ada yang tahu. Ngomong sama saya, apalagi kamu. Makanya kalau ada orang ngomong, lembu merah toh, apa lembu buduk lah. Ingat saudara, tidak usah diributkan masalah lembu merah, lembu apa, tidak usah diributkan. Tabut perjanjian, tidak usah diributkan. Yang penting satu, kapanpun Tuhan datang, kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap. Amin. Dan ingat, hari ini doa, tidak usah terlalu muluk-muluk. Berkati aku, menikmati bagianku. Bisa makan sama apa? Tidur. Siapa yang setuju angkat tangan? Nah, itu aja. Dan kalau ada persoalan, doa, Tuhan selesaikan persoalan ini, aku percaya menjadi alat kemuliaan-Mu. Amin. Dan ingat, kondisi seperti ini sampai 2022. Jelas? Jelas? Tahun berapa, Dara? Nah, itu ibaratnya orang baru bangun tidur. Artinya apa? Belajar normal. Sekarang new normal, semua pakai masker sama apa? Semprot, betul? Betul? Nah, nanti belajar normal itu 2022, tepatnya Januari. Catat aja itu nanti. Dan itu nanti awal pemulihan ekonomi Indonesia. Ini awal. Setitik terang itu 2023. Tahun 2022, ingat saudara, inflasi terjadi. Kenapa? Uang yang beredar, yang dicetak baru, dan uang lama bertemu. Jelas saudara? Dan tahun ini, ingat saudara, bulan April deflasi, inflasi, bertemu jadi satu. Tapi tahun depan inflasi. Inflasi berapa persen? Tidak dikasih tahu Tuhan. Tapi yang Tuhan ngasih pesan saya satu. Semua suruh berkebun, beli tanah. Untuk ngisi apa Dara? Kesibukan. Itu pesan Tuhan dan saya sampaikan untuk saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, mari kita berdoa dan ingat saudara, kita harus siap semuanya. Karena ingat, Tuhan udah ngasih pesan untuk memelihara kita di tengah-tengah kesusahan. Amin. Dan saudara, tapi Tuhan juga mau supaya kita tidak stres melihat kondisi seperti saat ini. Jelas saudara? Jadi engkau semua yang punya kebun, punya taman, punya tanah, kelola. Dan ingat, kalau rumahnya kontrak atau sewa kos-kosan, pakai polybag semua. Bertanam, beternak untuk ngisi kesibukan. Ingat, Elia pun di sungai Kerit ada kesibukan. Sungai dan burung gagak. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Aku percaya kuasa-Mu Tuhan melihat kami semua. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa Yesus bekerja,
kemuliaan-Mu Tuhan datang. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Dan nama Elohim, Yesus Elohim dimuliakan. Demi nama Yesus yang percatakan, amin. Silakan duduk. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita